Selamat pagi, Shalom Jemaat Tuhan, IFGF Father's House Salatiga dan juga semua yang melihat, mendengar tayangan ini. Saya berdoa, saya berharap semua yang terbaik, semua yang baik ada dalam setiap kita semua. Hari ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus. Dan ini adalah bulan yang sangat spesial buat kita semua. Ini adalah bulan yang sangat luar biasa buat bangsa kita juga. Nah, hari ini kita masih tetap ada dalam ibadah dengan format online sampai nanti ada pengumuman, ada perkembangan lebih lanjut dan tentunya informasi akan diberikan kepada kalian semua, kepada seluruh jemaat kekasih Tuhan. Dan saya berharap semua kita sabar dan kita terus berdoa agar keadaan ini akan segera berlalu dan kita bisa berkumpul bersama dalam ibadah bersama. Tetapi tentunya biarlah setiap kita yang ada di luar kota, yang ada di luar pulau, yang dimanapun kalian tetap bisa menikmati ibadah bersama dengan IFGF Father's House Salatiga. Nah, hari ini saya akan memberikan beberapa pengumuman sebelum kita akan mengikuti ibadah. Kita akan memuji menyembah Tuhan, kita akan menerima firman kebenaran hati Tuhan, dan juga kita akan mengikuti perjamuan kudus. Dan tentunya ada yang spesial hari ini yang akan kita nikmati bersama, kita bersama-sama dilayani oleh keluarga besar dari Glorify the Lord Ensemble dari Bandung. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan bagi setiap saudara, jemaat kekasih Tuhan yang belum follow Instagram dari Father's House, saudara bisa follow di sini. Juga belum subscribe YouTube IFGF Salatiga, juga Anda bisa melihat di bawah ini. Nah, hari ini juga kita celebrate dalam bulan Agustus ini. Dalam bulan Agustus ini kita merayakan ulang tahun beberapa saudara seiman kita. Ada nama-nama yang tertera di sini. Mereka adalah rekan-rekan jemaat kasih Tuhan yang berulang tahun di bulan Agustus. Dan juga bagi seluruh jemaat dimanapun kalian berada yang berulang tahun di bulan Agustus, biar berkat Tuhan juga melimpah atas setiap kalian. Dan juga ada saudara kita yang melangsungkan wedding anniversary di bulan Agustus ini, dan biarlah Tuhan terus memberkati keluarga kalian semua. Nah, kenapa saya tadi bilang bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat spesial? Bulan yang sangat spesial. Selain kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, bangsa yang kita cintai ini, kita juga merayakan ulang tahun dari IFGF Father's House Salatiga pada tanggal 6 Agustus. Nah, untuk itu, dalam rangka ulang tahun ini, pengumuman ini tolong diperhatikan. Siapapun kalian dimanapun Anda bisa mengikutinya. Nah, ada lomba, ada hal unik yang ingin kita bagi juga buat setiap kita. Untuk itu saya rindu untuk setiap saudara, baik kelompok maupun personal, bisa mengirimkan video ucapan selamat ulang tahun untuk IFGF Father's House Salatiga dalam format landscape dan tidak boleh melebihi 30 detik. Video yang unik itu akan mendapatkan hadiah. Ada apa aja hadiahnya? Nanti kita akan lihat, kita akan dengar, dan saudara akan dihubungi ketika tim juri, rekan-rekan akan menilai mana video yang unik. Jadi sekali lagi saya himbau untuk setiap kalian mengirimkan video unik ucapan selamat kepada IFGF Father's House ulang tahun yang ke-14. Ulang tahun yang ke-14. Nah, hal ini kita akan celebrate bersama, kita akan muliakan Tuhan bersama karena 14 tahun ini penyertaan Tuhan ada pada kita. Nah, lalu kemana kalian akan mengirimkan email ini? Bisa kalian lihat di bawah ini. Ada email dari media Father's House ya, dan saudara bisa kirim ke sana paling lambat tanggal 6 Agustus. Paling lambat tanggal 6 Agustus. Dan semua kita akan menilai, seluruh panitia, Dewan Juri akan menilai dan akan diumumkan
di minggu berikutnya. Nah, jangan lama saya akan tutup pengumuman ini dan saya akan ucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki bulan Agustus, dan terus jaga kesehatan, terus semangat melayani Tuhan, dan terus ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan saya ucapkan mari kita ikuti ibadah kita hari ini dengan bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap kita. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, Tuhan pasti berikan kepada kita sukacita hari ini, amin. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita mau sorak-sorai-kan nama Tuhan. Yuk kita mau berdoa dulu sekarang. Tuhan, terima kasih buat sukacita yang Tuhan beri itu untuk hari yang baru Tuhan beri. Dan saat ini Tuhan, Kau berikan kepada kami kesempatan untuk bersekutu bersama meskipun di rumah kami masing-masing saat ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau angkat hati kami yang terbaik untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari setiap kita mau sorak-soraikan nama Tuhan kita karena Dia, Yesus, Raja yang mulia. Terangmu
nama-Mu yang termulia Tuhan. Dan kami mau sembah Engkau, karena Engkau yang layak dipuji, ditinggikan. Segala pengagungan hanya milik-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau tinggikan Engkau lebih dan lebih lagi. Pujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu.
dipuji dan disembah Tuhan. Engkau termulia, Engkau terbesar atas segalanya Bapa. Dan kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami membawa hati kami untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan merenungkannya, menjadikan pedoman dalam hidup kami, agar hidup kami terus menjadi serupa dengan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini Bapa di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Father's House yang diberkati Tuhan. Happy Sunday buat saudara semua dimanapun sudah berada hari ini yang ikut ibadah online dan mendengarkan pesan firman Tuhan pada hari ini. Saya saat ini sedang ada di Bandung. Ya, sudah seminggu ini saya ada di Bandung, tepatnya di Kota Baru, Padalarang. Ya, menemani kedua anak saya yang move, ya, baru pindah ke Kota Baru karena Tuhan memberikan tugas pekerjaan yang baru buat mereka berdua. So, hari ini saya ada pesan yang sangat kuat sekali dalam satu minggu ini yang Tuhan berikan kepada saya tentang situasi hari ini, dan ini menjadi pesan yang bersifat profetik buat kita hari-hari ini. Kalau ditanya apa yang hilang dalam saat-saat ini dalam kehidupan kita, dalam situasi krisis bangsa yang sedang terjadi, bahkan beberapa negara sedang menghadapi bukan hanya krisis, tetapi sudah moving dari krisis kepada resesi. Ya, kalau cuma krisis saja itu terjadi tahun 98, krisis ekonomi di bangsa kita. Ya. Tetapi krisis itu masih bisa dikendalikan, masih bisa kemudian dengan waktu cepat mengalami pemulihan. Ya. Tetapi hari-hari ini krisis yang terjadi ini sudah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan lagi. Para ahli ekonomi, ya, para pakar-pakar ekonomi, mereka sendiri agak sedikit bingung, ya, mengambil kebijakan-kebijakan, karena krisis yang terjadi sekarang bukan hanya krisis ekonomi tapi juga kesehatan. Itu sebabnya kebijakan dari Pak Jokowi, presiden bangsa kita, pemulihan dua hal ini harus berjalan berbarengan. Ya, penanganan ekonomi tapi juga penanganan kesehatan. Karena dua hal ini adalah dua hal yang kalau salah satu saja difokuskan tentunya tidak akan kondusif, ya, buat semuanya, bahkan buat bangsa kita. Ada tiga kata yang penting, tiga kata ini yang kita inginkan, tetapi ini juga yang hilang dari kehidupan kita. Kata yang pertama itu adalah kata certainty, ya, kepastian. Karena kita sedang hidup dalam sebuah situasi keadaan di mana banyak hal yang tidak pasti. Banyak hal yang uncertain. Masa depan kita akan seperti apa? Ekonomi akan seperti apa? Bisnis akan seperti apa? Dolar akan seperti apa? Ya. Uncertainty. Ini yang hilang, dan ini sebuah situasi keadaan yang sangat tidak menyenangkan dan tidak mengenakan buat pelaku bisnis maupun buat kita semuanya hari-hari ini. Nah, yang kedua kata yang hilang itu adalah kata security tentunya. Akibat daripada loss of certainty, maka akibatnya adalah menyebabkan kita menjadi kehilangan yang paling penting yang kedua dalam hidup, yaitu rasa aman atau security. Ya. Nah, rasa aman ini semua kita inginkan. Ya. Karena ini hal yang penting bagi kehidupan kita. Tapi yang ketiga, ini kata juga yang penting
itulah kata stability. Ya, stabilitas. Nah, kita kehilangan 3 hal ini. Kita hidup dalam ketidakpastian, kita hidup kehilangan rasa aman akibatnya, dan kita hidup dalam dunia situasi yang tidak stabil di mana kita ada sekarang saat ini. Nah, saya ingin sudah membaca bersama dengan saya dari pesan firman Tuhan buat kita. Diambil dari Yesaya pasal yang ke-33. Dalam Yesaya pasal yang ke-33 memberikan kepada kita sebuah jawaban untuk situasi di mana kita tadi uncertainty, loss of security, dan kemudian instability. Kehilangan kepastian, kehilangan rasa aman, dan kehilangan kestabilan dalam kehidupan. Nah, lihat bersama dengan saya Yesaya pasal 33 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 dikatakan begini, Tuhan tinggi luhur, sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion. Siapa Sion itu? Sion itu berbicara tentang gereja Tuhan. Sion itu berbicara tentang kerajaan. Sion adalah tempat di mana raja bertahta. Daud ketika dia menjadi raja, menegakkan tahtanya di Sion. Dan ini menggambarkan tentang Yesus Tuhan kita, raja di atas segala raja. Dan saudara dan saya adalah warga kerajaan. Saudara dan saya adalah imam dan raja. Jadi ketika berbicara tentang Sion, dia berbicara tentang hidup saudara dan hidup saya. Jadi dia berkata, ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran. 2 kata ini tentunya yang tidak bisa dipisahkan seharusnya. Karena ketika 2 hal ini hilang, maka hilanglah tadi kepastian, hilanglah rasa aman, dan hilanglah kestabilan dalam kehidupan. Oleh karena itu 2 kata ini penting untuk menghasilkan kepastian, kestabilan, dan rasa aman tadi, sejahtera itu. Ketika kita hidup di perlakuan tidak adil, hilanglah rasa aman itu. Hilanglah sejahtera itu. Ketika kebenaran itu tidak dihidupi dan kebenaran tidak ditinggikan dalam sebuah masyarakat atau dalam sebuah bangsa, maka yang menyebabkan adalah, yang terjadi adalah hilangnya tadi kestabilan. Ini yang membuat stabilitas politik goncang, stabilitas ekonomi terganggu, hilangnya rasa aman. Akhirnya kita tidak aman karena semuanya goncang. Dan akhirnya kepastian buat para pelaku bisnis maupun warga negara kehilangan kepastian itu. Tapi Tuhan berjanji di sini dikatakan, ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Ayat yang ke-6 ini sebuah janji yang Tuhan janjikan buat kita. Dia berkata begini, masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Saya ulang lagi kata ini, dan saya senang ayat ini, saudara, dari terjemahan Amplified yang dikatakan begini, ayat ini. Nah, langsung saja kita akan baca ayat yang ke-6. Dikatakan begini, dalam ayat yang ke-6 dikatakan, and he, Tuhan, will be the security and the stability of your times. He. Siapa he di sini? Tuhan. Dia berkata di sini, dalam waktu kita ini, dalam masa hari-hari ini, Tuhan memberikan sebuah janji yang luar biasa. Di mana dia berkata, I will be your security and your stability.
Karena tidak ada yang stabil di dunia ini. Karena semua yang bisa digoncangkan pasti digoncangkan. Politik, ekonomi, sosial, bumi ini, semuanya akan mengalami goncangan di hari-hari terakhir sebelum Yesus Tuhan kita datang kembali. Jadi semuanya tidak akan ada yang stabil. Tidak ada yang akan tetap sama kokoh. Tidak ada. Ya, rasa aman, security, yang merupakan hal yang paling hakiki yang kita butuhkan dimanapun kita tinggal, perasaan aman itu. Tapi dia berkata di sini bahwa itu tidak akan ditemukan di dunia ini dan dari pemerintah manapun, dan siapapun tidak bisa menggaransi dua kata ini. Tidak bisa menggaransi kepastian, rasa aman, dan kestabilan itu. Hanya Tuhan, dia berkata di sini, and He will be the security and the stability of your time. Jadi dalam masa-masa di mana kita hidup ini, Tuhan berjanji dan Tuhan berkata buat kita, akulah rasa amanmu. Akulah kestabilanmu. Kalau engkau ingin stabil, akulah satu-satunya yang bisa memberikan kestabilan. Karena Tuhan satu-satunya yang tidak berubah, tidak tergoncangkan hari ini, kemarin, dan selama-lamanya. Dia tetap sama. Artinya dia stabil. Dia konsisten. Rasa aman. Nah, kalau saudara menaruh rasa amanmu di dalam uang, tentu hari-hari ini saudara akan tergoncangkan, hilang rasa amanmu. Kalau saudara menaruh rasa amanmu di dalam manusia, siapapun itu, atau sistem ekonomi yang ada, atau harta kekayaan yang kau miliki, atau jaminan dari si A atau dari si B, percayalah, hari-hari ini saudara akan tergoncang kalau engkau menaruh rasa amanmu di dalam apapun, siapapun itu yang bukan Tuhan itu sendiri. Penting kita harus kembali kepada kebenaran ini yang Tuhan katakan buat kita. Dia berkata, dia berjanji, dia berkata, I will be your security and stability in your time. Ada banyak hari-hari ini rumah tangga yang berantakan. Mengapa? Karena ketidakstabilan, karena hilangnya rasa aman dan hilangnya kepastian ini. Emosi tidak stabil, kerohanian tidak stabil. Yang tentunya itu disebabkan dan berdampak kepada ekonomi yang tidak stabil. Ekonomi yang tidak stabil, dunia yang tidak stabil, menyebabkan emosi tidak stabil. Menyebabkan rohani kita jadi tidak stabil. Yang berdampak kepada hubungan suami istri, bahkan orang tua dengan anak. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan berkata begini, sekali lagi ayat yang ke-6. Ini janjinya Tuhan dan pesannya Tuhan buat kita. Dia berkata, He will be the security and stability of your time. Di masa-masa ini kita harus kembali menjadikan Tuhan sumber pusat di mana kita memiliki kestabilan hidup dan rasa aman dalam kehidupan dan kepastian. Karena tidak ada yang sure, tidak ada yang certain, tidak ada yang pasti selain Tuhan dan firman-Nya. Sehingga dia berkata dalam Yesaya 54, langit bumi ini akan lenyap, langit bumi akan digoncangkan. Tapi Tuhan berkata, kasih setiaku bagimu tidak akan tergoncangkan, tidak akan beranjak bagimu. Langit bumi akan lenyap, tetapi perkataanku, kata Tuhan, itu tinggal tetap. Tidak akan tergoyahkan, stabil. Firman-Nya ya dan amin. Firman Tuhan tidak berubah hanya karena situasi berubah. Tuhan tetap konsisten dengan agenda rencana besarnya di akhir zaman yang Dia sedang kerjakan. Roh Kudus tetap rencananya tidak berubah. Bahwa Dia, agenda besarnya Tuhan di hari terakhir ini adalah mempersiapkan saudara dan saya. Merubah saudara dan saya. Membentuk saudara dan saya. Untuk menjadi hidup saudara semakin serupa dengan gambar Yesus. Agendanya dan kerinduannya Bapa di surga buat kita tidak berubah. Dia menginginkan kita menjadi putra-putra yang dewasa. Yang dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai wanita. Untuk dipersiapkan menjadi pengantin.
Tuhan sebelum Yesus datang kembali. Rencananya tidak berubah. Semua yang terjadi dibawa untuk menggenapi the ultimate purpose and destiny that God has for us as a church. Yang Tuhan miliki buat kita. Rencananya tidak berubah. Dia konsisten, dia stabil, dia pasti. Nah, dia berkata di sini, sekali lagi, and He will be the security and the stability of your time, a treasure of salvation, wisdom, and knowledge. The fear of the Lord is your treasure. Takut akan Tuhan, itu adalah harta kekayaan Sion. Saya ingin kembali, saudaraku, ayat ini saya ingin baca kembali dalam bahasa Indonesianya. Ya, dalam bahasa Indonesianya sekali lagi. Ayat yang ke-6 dikatakan, masa keamanan akan tiba bagimu. Pegang janji Tuhan ini. Ya, masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan. Kekayaan yang menyelamatkan. Treasure that save you. Kekayaan yang menyelamatkan hari-hari ini. Pada masa-masa sukar ini. Pada masa-masa sulit ini. Kata diselamatkan di sini. Artinya dilepaskan. Artinya dibebaskan. Artinya sudah diberkati. Artinya sudah hidup dalam damai sejahtera. Yang melampaui akal itu. Itu arti kata keselamatan di sini. Kekayaan yang menyelamatkan. Apa? Kekayaan yang bisa menyelamatkan saudara. Bukan uang yang pasti. Bukan deposito saudara. Bukan emas dan perak saudara. Bukan juga perusahaan saudara. Bukan semua harta duniawi ini yang bisa menyelamatkan saudara dan saya pada masa-masa sulit hari ini. Di mana kita sedang ada bukan hanya pada krisis, tapi memasuki resesi. Singapura sedang mengalami resesi. Ya. Amerika juga baru saya membaca hari ini. Juga ekonominya sedang mengalami resesi. Bahkan lebih mengerikan. Kalau Indonesia ya di kuartal kedua ini ekonomi kita minus 6-7% defisit anggaran kita. Tapi Amerika lebih ngeri lagi. Saya membaca hari ini 37% minusnya. Ya, defisit anggaran negara itu. Akibat daripada COVID ini. Ya, krisis ini. Di mana ekonomi, ya kata resesi itu dari kata recess. Recess itu artinya berhenti. Ya, tidak bergerak. Tidak ada pergerakan. Ekonomi lumpuh karena COVID-19 ini yang sudah 6 bulan ini berjalan dan sedang menghantam bahkan seluruh dunia hari ini. Ya. Jadi kekayaan yang menyelamatkan apa hari-hari ini? Apa solusi yang akan membawa terobosan, melepaskan saudara, membebaskan saudara, memulihkan kehidupan saudara, dan membawa saudara hidup aman, damai sejahtera? Nah, ada 3 kata di sini yang Tuhan katakan kekayaan yang menyelamatkan kita. Kekayaan yang menyelamatkan ialah yang pertama hikmat. Yang kedua pengetahuan. Dan yang ketiga itu takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Menarik sekali. Ya. Dia memakai kata 3 hal ini sebagai harta benda Sion. Menarik karena dia tidak bicara soal kekayaan yang menyelamatkan itu adalah emas, perak, deposito, saham, atau perusahaan saudara. Hari-hari ini tidak. Karena semua teori ekonomi hari ini tidak bisa berjalan sebagaimana yang seharusnya. 3 kata ini yang akan menyelamatkan saudara. Yang pertama adalah kata hikmat. Dan kata yang kedua itu adalah kata pengetahuan. Dan kata yang ketiga adalah kata takut akan Tuhan.
Catat dalam roh saudara 3 kata ini. Nah, saya akan mulai dengan kata pengetahuan, pengenalan. Alkitab berkata begini dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. My people destroy because lack of knowledge. Umatku itu binasa karena kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan akan Tuhan, kurang pengetahuan akan dirinya sendiri, kurang pengenalan akan sistem yang sedang bekerja di sekeliling kita, kurang pengenalan resources sumber yang ada di sekeliling kita, kurang pengenalan apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan buat kita hari-hari ini, kurang mengenal apa yang Tuhan janjikan. Alkitab gak berkata umatku itu binasa karena kurang uang atau karena kurang pinter, kurang cerdas, kurang gelar. Tidak, kurang agama, bukan itu. Tapi umatku, Hosea 4 ayat yang ke-6 berkata, binasa itu karena kurang pengenalan akan Tuhan. Nah, Nabi Hosea, kalau sudah baca kitab Hosea, dia menyimpulkan ada 3 hal yang hilang dari bangsa Israel. Yang pertama, bangsa itu adalah bangsa yang tidak setia kepada Tuhan. Yang kedua, bangsa itu telah menjadi bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan yang ketiga, bangsa itu bangsa yang tidak mengasihi Tuhan. 3 ini, tidak ada kasih, tidak ada kesetiaan, tidak ada pengenalan akan Tuhan di bangsa itu. Saudara yang diberkati Tuhan, dengarkan pesan ini. Kalau ada satu hal kekayaan yang menyelamatkan kita hari-hari ini, itu adalah pengenalan kita akan Tuhan. Karena ini adalah kunci untuk kita bertumbuh, kunci untuk kita mengalami terobosan, kunci untuk Tuhan memberi kepada kita jalan keluar, solusi dalam kehidupan, dari masalah ekonomi, kesehatan, ataupun keluarga. Pengenalan akan Tuhan ini adalah kunci. Karena dunia bukan kurang orang pinter. Dunia bukan kurang orang yang jenius secara IQ. Dunia tidak kurang orang-orang yang punya gelar banyak. Dunia kekurangan orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi. Karena ini kunci suksesnya adalah in knowing God. Knowing God. Bisakah saudara berkata seperti Paulus yang berkata bahwa this one thing I want, this one thing I desire, and that is to know God. Satu hal ini yang aku rindukan, yaitu mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Dan Paulus berkata, Paulus adalah orang jenius. Paulus dia adalah, kalau sekarang dia adalah, ya bisa dikatakan mungkin dia Bill Gates-nya atau Albert Einstein-nya hari ini. Itulah Paulus, orang yang jenius pada masa itu. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, dia bertemu dengan Yesus, dia berkata bahwa semua dianggap sampah, semua dianggap kotoran, dia berkata, dibandingkan pengenalan akan Tuhannya. Mengenal Tuhan, ini yang pertama. Kekayaan yang menyelamatkan kita hari ini adalah knowing God, mengenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan ini adalah kunci pintu untuk kita mengenal semua yang lainnya. Knowing God. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya adalah saudara menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya saudara menyembah Tuhan dengan segenap hati saudara. Takut akan Tuhan itu artinya saudara sungguh-sungguh menghargai Tuhan untuk siapa Dia. Menyembah Tuhan untuk siapa Dia sesungguhnya. Saudara menyembah Dia bukan apa yang Dia bisa berikan pada saudara. Saudara menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan untuk siapa Dia. Siapa Dia bagimu. Nah, setiap kali kita melihat Musa, Rasul Yohanes,
mengalami sebuah pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Yang terjadi adalah mereka menyembah dengan muka mereka sampai tengkurap di tanah. Bahkan dalam kitab Wahyu dikatakan Yohanes seperti orang mati ketika dia bertemu dengan Tuhan di Pulau Patmos. Mengapa demikian? There's a fear of the Lord. Itu sebabnya ketika imam-imam melayani dalam rumah Tuhan, dan ketika Tuhan menyatakan diri, ada sense of fear of the Lord, ada rasa takut akan Tuhan yang turun, sehingga tekan imam-imam rebah, dia tersungkur menyembah Tuhan. Ada sebuah penghormatan, ada sebuah sense of awe for who God is. Inilah dimaksudkan takut akan Tuhan di sini. Ya, ada banyak orang takut mati, ada banyak orang takut miskin, ada banyak orang yang takut setan, ada banyak orang yang takut gagal, ada banyak orang yang takut tertolak, ada banyak orang yang takut orang mikir apa tentang dirinya. Dan saya beritahu buat saudara, bahwa solusi dari semua rasa takut itu ada pada satu kata ini, yaitu takutlah akan Tuhan. Amsal berkata, takut kepada manusia mendatangkan jerat, tapi takut akan Tuhan itu memperpanjang hidup. Takut akan Tuhan itu memberi sejahtera. Takut akan Tuhan itu memberi rasa aman. Takut akan Tuhan itu yang membuat saudara terlindung dari semua yang menakutkan di dunia ini. Solusi dari roh ketakutan yang dunia sedang sebarkan hari ini, lewat pandemi, lewat resesi ekonomi yang terjadi, itu ada pada kata ini. Develop a heart that fear the Lord. Kembangkan hati yang takut akan Tuhan. Salah satu ciri orang yang takut akan Tuhan adalah dia menjauhi dosa. Ya. Orang yang takut Tuhan, dia tidak akan hidup dalam dosa. Dia tidak akan praktek hidup dalam dosa, menjadikan dosa sebagai habit dan kebiasaan hidupnya dia. Orang yang takut akan Tuhan, dia adalah orang yang develop hati sebagai seorang penyembah. Orang yang takut Tuhan akan mengembangkan sense of respect and honor and awe of who God is. Hidup dalam sebuah penghormatan yang tinggi akan siapa Tuhan. Ya. Dan ini yang menjadi kunci keintiman. Ini yang menjadi kunci untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan dari hari ke hari. Dan kata yang ketiga, kata yang penting, itu adalah kata hikmat. Harta kekayaan yang menyelamatkan yang ketiga adalah hikmat. Hikmat memampukan kita untuk memahami apa yang logika kita tidak pahami. Hikmat menolong kita untuk bisa melihat bahkan jauh 10-20 tahun ke depan. Nah, Alkitab memberitahu salah satu karunia dari Roh Kudus itulah karunia hikmat. Karunia hikmat memampukan kita untuk berjalan dalam dimensi pewahyuan sehingga kita bisa mengerti apa yang akan terjadi ke depan. Dan Tuhan berikan ini lewat pribadi Roh Kudus di dalam hidup kita. Hikmat juga memberikan kepada kita kemampuan, keterampilan secara praktis, bagaimana apply, bagaimana kita mengaplikasikan, dan bagaimana kita mempraktekkan kebenaran yang kita tahu. Hikmat memampukan kita untuk bisa discern. Hikmat memampukan kita untuk bisa menilai waktu, memahami zaman, sehingga kita bijaksana dan tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita hidup. Hikmat memampukan kita untuk bisa bahkan menembus hati Tuhan terdalam, walaupun kita belum bisa lihat mungkin tangan Tuhan atau mujizat Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima dia berkata, jika ada orang yang kekurangan hikmat, mintalah, dia memberikan kepadamu tanpa membangkit-bangkit. Tuhan memberikan hikmat. Konteksnya Yakobus kenapa dia berkata jika ada kekurangan hikmat, karena konteksnya adalah dia berbicara tentang pencobaan, kesulitan, ujian yang datang, yang kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa dan kapan ini akan berhenti.
Dan Yakobus berkata, saat seperti itu mintalah hikmat. Dia akan beri kepada kamu hikmat sehingga kamu bisa memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Nah, ketika kita bicara hikmat, kita bukan berbicara tentang sebuah fakta yang kita bisa pelajari di sekolah. Di sekolah kita bisa belajar informasi, pengetahuan tentang banyak hal. Tetapi hikmat datang karena Roh Kudus adalah roh hikmat, memberi hikmat kepada kita. Hikmat datang oleh karena experience, pengalaman dalam kehidupan. Hikmat datang oleh karena kita bergaul dengan Tuhan. Hikmat. Yesus, kematian Yesus itu adalah wisdom of God. Dalam 1 Korintus 1 berkata bahwa Yesus itu adalah telah menjadi hikmat bagi kita. Christ become wisdom unto us. Yesuslah hikmat Bapa di surga untuk kita. Ketika Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu, setan sendiri tidak mengerti. Setan pikir dia menang karena dia menyalibkan anak Allah. Dia bersorak, dia berpesta pada hari Jumat. Ketika Yesus tergantung mati di kayu salib, dia pikir dia bisa mengalahkan dan menaklukkan anak Allah. Tapi dia tidak tahu, setan tidak tahu, tidak memahami wisdom behind the cross. Hikmat di balik salib itu. Bahwa justru di balik salib itulah letak kemenangan yang besar. Salib itulah yang membuat setan kehilangan kuasa. Setan dihancurkan dan dikalahkan lewat salib itu. Ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, seluruh penguasa dunia tidak mengerti. Makanya Alkitab berkata 1 Korintus 2, jika setan tahu, dia tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Yesus adalah hikmat. Salib adalah hikmat Bapa di surga yang menjadi solusi buat seluruh masalah dunia ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, tanamkan sekali lagi 3 kata ini. Sebelum kita ambil perjamuan kudus bersama-sama, tanamkan 3 kata penting ini. Yaitu bahwa Tuhan berjanji bahwa masa keamanan, masa kestabilan, masa kepastian akan tiba bagimu. Dan akulah, kata Tuhan, yang akan memberi kestabilan. Akulah yang memberikan rasa aman dan kepastian. Dan 3 kata yang akan menyelamatkan saudara. Bukan uang, bukan emas perak, deposito saudara. Kekayaan yang menyelamatkan itu adalah takut akan Tuhan. Bertumbuh terus dalam pengenalan akan Tuhan. Dan terus berjalan dalam hikmat Tuhan. Sehingga sudah dibawa mengalami terobosan demi terobosan, kemenangan demi kemenangan, menghadapi masa waktu yang sulit, yang bagi dunia semuanya serba tidak pasti, tidak stabil, dan tidak aman hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, mau berdoa saat ini buat seluruh jemaat, buat umat-Mu Tuhan saat ini dimanapun mereka sedang mendengarkan hamba-Mu bicara. Dalam nama Yesus hamba berdoa, biar pesan ini Tuhan, betul-betul Tuhan membangun roh mereka. Membuat mereka tidak lagi hidup dalam ketidakpastian. Membuat mereka hidup dalam rasa aman yang hanya datang karena Tuhan. Engkau berjanji bahwa Engkaulah yang akan menjadi keamanan dan Engkaulah yang akan menjadi kepastian dan kestabilan hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Biar 3 kata ini hamba berdoa. Ada roh takut akan Tuhan dilepaskan buat setiap umat-Mu. Ada hikmat, divine wisdom dilepaskan. Hamba berdoa ada roh pengenalan akan Tuhan yang terus dilepaskan buat umat-Mu hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Siapkan kami untuk kami mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Meteraikan seluruh kebenaran lewat roti dan anggur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat yang diberkati Tuhan. Saya yakin saudara sudah siap dengan roti dan anggur di rumah saudara. Mari para ayah atau saudara siapa saja. Saudara adalah imam, saudara adalah raja. Ya, saudara murid Tuhan Yesus.
Mana kita akan sama-sama bersekutu dan meteraikan kebenaran janji Tuhan ini lewat roti dan anggur. Bersekutu bersama-sama. Alkitab berkata bahwa pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa dan tidak percaya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, bagi kita yang percaya, salib itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saudara dan membebaskan dan melepaskan saudara. Saya ingat belasan tahun yang lalu ketika ada di Bandung. Kalau di Bandung saya biasa tidur di rumah Om Damaris, Pak Stefanus Damaris. Saya ingat betul percakapan saya dengan beliau yang kesekian kali tinggal di rumah Pak Damaris ini. Dan saya hanya bertanya pertanyaan ini, Om, berita apa yang paling penting hari ini yang perlu kita sampaikan dan gereja perlu dengar? Jawaban Pak Damaris adalah sederhana, the cross, salib. Berita tentang salib ini yang sudah jarang sekali diberitakan. Salib hanya menjadi simbol agama. Salib hanya menjadi aksesoris di tubuh atau di gedung gereja. Tapi salib tidak pernah dihidupi menjadi sebuah prinsip kehidupan, yaitu prinsip mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada kekuatan dalam berita salib. Dan itu yang saya ingin saat ini ketika saudara pegang roti dan anggur ini, saudara alami kekuatan kembali kepada prinsip salib ini. Bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita tanpa pandang bulu dan diskriminasi suku, agama, apapun. Itu menjadi sebuah gaya hidup baru kita sebagai umat Tuhan hari ini. Mari saudara, pegang roti di tangan kanan saudara. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Demikian pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan. Dia ambil roti dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah. Dan setiap kali kamu memakannya, kamu ingat pengorbananku. Ingat tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Tubuhku dipecahkan supaya kamu disembuhkan. Supaya kamu utuh. Bilur-bilur berdarah di tubuhku karena cambuk Romawi. Itu bertujuan untuk memulihkanmu, menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Saat ini, kalau engkau sakit di tubuhmu, kau makan roti ini, taruh imanmu dan berkata, aku terima kesembuhan. Kesembuhan total bagi rohku, jiwaku, pikiranku, emosiku, ekonomiku, bahkan tubuhku dan hubunganku. Terima kesembuhan saat kau makan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, dia ambil cawan yang berisi anggur. Dan dia berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Dan setiap kali ku meminumnya, ingat kematianku dan beritakan kematianku. Beritakan kabar baik bahwa aku mengasihi semua orang. Aku mencintai, bahkan aku sampai mati berikan nyawaku bagi mereka. Bahwa siapapun mereka tidak perlu lagi mati dalam dosa mereka. Mereka bisa diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Mari minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kuasa salibmu saat ini bekerja. Memulihkan, menyembuhkan dan melepaskan umatmu saat ini. Terima kasih buat pertukaran yang terjadi 2000 tahun lalu di kayu salib. Engkau curahkan darahmu. Engkau mati supaya kamu hidup. Tuhan, Engkau menjadi miskin telanjang supaya kami hari ini diberkati dengan seluruh kekayaan-Mu. Tuhan, Engkau pikul semua sakit penyakit kami supaya hari ini kami disembuhkan.
Engkau menjadi kutuk supaya kami diberkati sekarang ini. Terima kasih buat cawan kehidupan. Terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan pada kami. Makasih Bapa di surga. Makasih buat kemerdekaan mengawali bulan Agustus tahun 2020 ini. Dalam nama Yesus kami deklarasikan kemerdekaan buat setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara yang diberkati Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan pada hari ini. Mari kita angkat tangan dan terima berkat Bapa di surga. Kekasih-kasih Tuhan yang diberkati, terimalah saat ini anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih Tuhan Yesus yang sempurna menyertai-Mu senantiasa. Roh Kudus dengan segala karunia dan kuasa melengkapi-Mu, memakai hidup-Mu untuk Kau menjadi berkat bagi semua orang dimanapun Kau berada. Aminkan seluruh berkat ini. Diberkatilah keluargamu, diberkati orang tuamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu. Semua perjalananmu kemanapun kau pergi diberkati oleh Tuhan. Nama Yesus dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dikasih Tuhan, sampai kita jumpa minggu depan dalam ibadah online Father's House Community Church. God bless you.